Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas 30 menit sudah selesai. Untuk yang hadir ikut dzikir nafas, silahkan diuraikan ada sensasi-sensasi apa saja ya yang ditemukan di alam bawah sadar. Untuk Gus Jaki, silahkan Gus diurai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi saya dikira napas seperti biasa, kayak banyak semut gitu. Oh iya, Terutama di leher ini. di leher ya Gus ya. Di leher. Terus habis itu saya tiba-tiba saya dibawa ke sebuah padang pasir, gurun pasir. Di padang pasir ya. Dibawa ke padang pasir langsung ya. Dan di situ ada sebuah bukit batu. Ada sebuah bukit batu, tetapi teduh karena mataharinya sebelah sana, membelakangi matahari, dan di sana ada seorang yang sedang duduk. Saya menghampiri. Posisi duduknya seperti apa Gus? Posisi duduknya dia kan sambil pegang tongkat gitu. Duduknya sambil pegang tongkat. Iya. Dan duduk di atas batu. Oh, duduknya di atas batu. Karena banyak batu-batu di sana. Iya. Duduk sambil pegang tongkat. Iya. Saya menghampiri. Saya sempat salaman, model gaya Indonesia Salamannya. Ya. Setelah itu beliau langsung berkata, ada 3 poin yang beliau sampaikan, berpesan kepada saya. Iya. Yang pertama itu beliau berkata, selamatkanlah dirimu dengan cara kamu menyelamatkan orang lain. Selamatkanlah dirimu dengan cara kamu menyelamatkan orang lain. Terus yang kedua, keluarlah kamu dari kelompok jika kamu memang masih berkelompok. Keluarlah kamu dari kelompok jika kamu masih berkelompok atau bergolong-golong. Iya, bergolongan. Terus karena berkelompok, ketika kamu masih berkelompok atau bergolong-golongan itu, kamu masih ada golongan itu masih ada berpotensi menyalahkan golongan-golongan yang lain. Merasa golongan dirinya yang lebih baik dan golongan yang lain rendah. Salah. Merasa golongan dirinya benar, golongan orang lain salah. Dan tidak melihat ada sebuah kebenaran di golongan yang lain. Iya. Jelas. Terus yang ketiga, beliau menyampaikan, Tuhan itu menciptakan banyak sekali dimensi. Tuhan itu banyak sekali menciptakan dimensi. Ya. Dari satu dimensi dengan dimensi yang lain, yaitu Tuhan itu menciptakan banyak sekali dimensi. Satu dimensi itu luasnya tidak bisa dihitung dengan angka. Iya. Tetapi jaraknya itu tipis sekali dengan antara satu dimensi dengan dimensi yang lain. Iya. Ketika Tuhanmu mengizinkan kamu untuk memasuki dimensi-dimensi yang lain,
maka masuklah kamu dan nikmatilah alam yang ada di dimensi yang lain. Iya. Nikmatilah alam-alam Tuhan yang indah yang ada di dimensi yang lain. Nikmatilah alam-alam yang indah yang ada di dimensi yang lain. Terus habis itu saya kan menatap wajahnya. Wajahnya itu bersih, putih, berjanggut. Iya. Tapi nggak ada kumisnya. Iya. Berjubah putih, memakai tongkat, berkerudung. Oh, putih. Agak kerudung nutup gitu, Gus ya. Tapi wajahnya kelihatan, Gus. Wajahnya kelihatan putih, bersih. Saya sempat bertanya dan menanyakan namanya, wahai hamba Allah, siapakah namamu? Habis itu beliau berkata, dulu saya dikenal dengan Isa. Iya. Dan sekarang pun saya dikenal dengan Nabi Isa. Dulu saya dikenal sebagai Nabi Isa dan sekarang pun dikenal sebagai Nabi Isa. Nabi Isa. Oke, lanjut. Dulu saya banyak dipuja-puja dan banyak juga yang menyalahkan. Dan sekarang pun begitu. Banyak yang memuja-muja dan banyak yang menyalahkan. Iya. Terus beliau melanjutkan, dulu saya melangkah mengikuti kemana takdir Tuhan menghendaki. Sekarang pun demikian, saya selalu melangkah kemana takdir Tuhan menghendaki. Suaranya lembut sekali. Suaranya ya. Lembut. Suaranya lembut, sejuk. Terus sebelum saya berpamitan itu beliau sempat menyuruh saya untuk meminum dan makan hidangan yang ada di sana. Kan itu seperti ada hidangan dan minuman. Beliau berkata, makanlah dan minumlah apa yang ada. Iya. Jangan makan dan minum apa yang tidak pernah ada. Terus setelah itu saya salaman, saya minum, makan, terus habis itu salaman, karena sebelum salaman itu waktunya udah habis. Tapi saya sempat salaman. Nah, sempat salaman ya, cuman waktunya sudah habis. Iya. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau, selamatkanlah dirimu dengan cara menyelamatkan orang lain. Ya Gus ya? Iya. Selamatkanlah dirimu dengan cara menyelamatkan orang lain. Dengan cara kamu menyelamatkan. Dengan cara kamu menyelamatkan orang lain, gitu kan? Makanya ajaran beliau Nabi Isa, kawan, ya sampai sekarang ya itu disebutnya juru selamat. Ya kan, juru selamat kan, artinya juru selamat itu ya orang yang selalu menyelamatkan orang lain gitu, selalu menyelamatkan orang lain ya. Untuk orang-orang soleh ya, untuk orang-orang soleh, orang lain itu adalah bagian daripada dirinya sendiri gitu. Orang lain itu adalah bagian dari dirinya sendiri gitu. Nah, ketika dia sudah menyelamatkan orang lain, ya berarti dia sudah menyelamatkan dirinya gitu. Nah, di sini keluarlah dari kelompok atau golongan. Karena ketika kamu masih berkelompok atau bergolongan, kamu masih menyalahkan orang lain dan selalu membenarkan golonganmu sendiri.
gitu kan? Nah, maksudnya di sini ya, ketika kamu masih berkelompok ya, dan kelompok itu masih mengklaim bahwa kelompoknya terbaik ya, dan orang lain itu kelompok orang lain itu salah gitu. Nah, keluarlah dari kelompok-kelompok yang seperti itu, apapun bentuknya ya, karena surga ya, surga itu ya hak satu kelompok, dan kelompok-kelompok yang lain juga ya punya hak untuk masuk surga itu gitu. Iya. Ya, maksudnya keluarlah dari kelompok itu, YD. Maksudnya ketika kelompok kamu masih merasa lebih baik daripada kelompok lain, nah maka kamu keluar dari kelompok itu. Artinya ketika ajaranmu itu terbaik ya, yakini ajaran itu terbaik dan diimplementasikan. Seperti tadi saja, bahwa ciri dari beliau itu selalu menyelamatkan ya, dengan cara menyelamatkan orang lain ya. Nah, ketika kita sudah keluar dari kelompok itu, artinya ketika sudah keluar dari kelompok itu, kita menjadi diri kita sendiri gitu. Yang mana ya, diri kita sendiri itu ya, beliau diuraikan oleh Nabi Isa tadi, kalimatnya begini. Udah, jangan ngurai ke bawah dulu nanti, supaya penguraiannya rapi. Nah, ketika kita sudah menyendiri, maka kita menjadi diri kita sendiri ya. Artinya apa? Kita memperbaiki diri, ditata yang rapi kehidupan ini, bagaimana caranya ya, diri kita bahagia dan bisa membahagiakan orang lain, diri kita senang dan bisa menyenangkan orang lain ya, diri kitanya damai dan bisa mendamaikan orang lain. Artinya kita masuk ke dalam ya, ke dalam diri kita, dan kita temui ya siapa diri sejati kita. Itu artinya lebih masuk ke dalam lagi. Nah, terus kata beliau juga, Tuhan menciptakan banyak sekali dimensi, dari satu dimensi ke dimensi yang lain, dari satu dimensi itu luasnya tidak bisa dihitung oleh angka, tapi jaraknya tipis. Jaraknya tipis sekali antara satu dimensi dengan dimensi yang lain. Jika Tuhanmu mengizinkan kamu untuk memasuki dimensi-dimensi yang lain, maka masuklah dan nikmatilah keindahan-keindahan dari alam satu dimensi ke alam dimensi yang lain. Maksudnya begini, alam itu ada alam yang terlihat, yang seperti yang sekarang di bumi ini ya, yang di bumi ini yang terlihat bisa dikatakan alam kasar ya, yang sekarang nih alam kasar. Nah, sedangkan Tuhan itu menciptakan banyak dimensi-dimensi yang lembut, di mana satu dimensi itu luasnya sudah tidak terhitung dengan angka, akan tetapi jaraknya tipis antara satu dimensi dengan dimensi yang lain. Nah, untuk orang ya yang dianugerahi oleh Allah masuk ke dalam dimensi-dimensi yang lembut itu, siapa mereka? Ya, orang-orang yang sudah kudus. Kudus itu maksudnya hatinya sudah bersih, hatinya sudah jernih, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, selalu memaafkan, merasa diri hina, ya, selalu merasa banyak dosa gitu. Nah, itu ketika hatimu jernih, ya, maka kamu punya hak ya oleh Allah dibawa jalan-jalan ke dimensi-dimensi yang
Yang lain. Lembut itu dimensi-dimensi keindahan. Nih Gus, ya. Saking lembutnya ya, antara satu dimensi dengan dimensi yang lain itu, Gus ya. Saking lembutnya, saking tipisnya itu, Gus. Jadi gini, Gus. Jadi kayak spiral gitu, kayak spiral. Maksudnya kabut putih, ya Gus ya, kabut putih kayak spiral gitu tuh. Klik, masuk, Gus ya. Terus di situ tuh Gus ada apa ya? Bolongan, ada ruang ya. Ruang kecil sekali, ruangnya tuh paling setipis rambut. Kayak rambut aja dimasukin gitu. Tapi ada celah ya. Nah, tuh Gus, antara satu dimensi dengan satu dimensi dengan dimensi yang lain itu, kalau dimasuki, Gus ya, itu seperti itu. Iya, jadi besar dulu ya kayak kabut putih gitu. Nah, nanti kalau sudah di ujung ada bolong kecil seperti rambut, klik masuk, itu dimensi lain gitu. Luas lagi. Kesananya luas lagi gitu. Makanya satu dimensi dengan dimensi yang lain itu tidak terlihat. Karena hanya sebolongan jarum gitu. Apa sih bolongan tuh? Lubang ya. Seperti selubang jarum, Gus. Ketika kita sudah masuk, klik ya ke dimensi yang lain, itu nutup. Di sananya Gus luasnya tanpa batas seperti tadi yang tidak dihitung oleh angka. Nah, adapun nanti silahkan ya, Allah memberi masuknya ke wilayah mana gitu kan, artinya dimensi apa gitu kan. Di situ ada alam kahyangan gitu kan ya, kayangan gitu ya, dimana di alam itu banyak dipenuhi warna-warna yang indah. Ya, setiap warna di situ ada. Dan alamnya indah sekali. Beda dengan alam dunia ini. Beda. Di sini, gitu. Di sana serba indah. Nah, siapa yang punya hak yang seperti itu ya sudah tentu orang-orang yang hatinya indah. Ya, kesabarannya sudah menjadi identitas. Kesabaran umpamanya jadi bunga mawar di dalam hatinya, ketulusan jadi bunga apa gitu. Nah, untuk orang-orang yang hatinya indah itu maka oleh Allah diberi bonus, dikasih jalan-jalan masuk ke dimensi-dimensi yang lain. Makanya kata Rasulullah, sholat adalah hiburan bagiku. Kata Rasulullah seperti itu. Ya artinya ketika sholat itu adalah hiburan bagi Rasulullah, ya dia naik ke alam-alam ketinggian. Naik itu bahasa kita, bahasa Arabnya mi'raj. Ya, adapun setelah mi'raj, setelah naik, ya terserah itu. Mau oleh Allah dibawa ke jalan-jalan kemana gitu. Nah, itu untuk orang-orang yang berhati jernih. Dan itu Gus, artinya banyak alam-alam itu yang tanpa batas. Luasnya tanpa batas dan banyaknya tak terhitung. Gitu. Dah seperti itu. Terus gimana Gus? Dia mengenalkan dirinya nama Nabi Isa. Nah, terus kamu nanya, wahai hamba Allah, siapakah namamu? Ya, dulu saya dikenal dengan nama Nabi Isa. Sekarang juga saya dikenal dengan Nabi Isa. Dulu saya dipuja-puja. Dan dulu juga saya dipersalahkan. Sekarang pun demikian. Dulu saya melangkah dan berjalan mengikuti hembusan takdir Tuhan. Sekarang pun masih demikian. Gini sebenarnya kalimat ini nih.
kenapa beliau dipersalahkan? Banyak yang memuja, ya, banyak yang memuja, dan juga banyak yang menyalahkan. Karena begini, Gus, orang-orang suci itu beliau hidup itu seperti kapas, ya, seperti kapas yang mana kapas ini selalu mengikuti, ya, hembusan angin takdir Tuhan. Kemana angin takdir Tuhan ini menghempas, ya, meniup, ya, mereka berjalan. Kapas itu berjalan, ya. Karena kehidupannya itu seperti kapas, ya, maka dia ringan menjalani kehidupan. Nah, artinya, ya, diringan menjalani kehidupan, ya, dia mengikuti alur takdir Tuhan, ya, dia sudah nyaman dengan dirinya sendiri. Pemikirannya wahyu, pemikirannya intuisi, pemikirannya ilham. Maka mungkin pada zamannya Nabi Isa ini pemikirannya tanpa batas. Iya. Artinya tanpa batas, sudah tauhid banget gitu, sudah ketuhanan banget. Sehingga apa? Ya, orang lain, ya, yang membencinya itu tidak mampu mengikuti pemikirannya yang luas itu, gitu. Wawasannya yang luas itu, gitu. Menyangkal gitu. Nah, untuk orang-orang dekatnya yang mampu membaca pemikiran beliau, ya ikut gitu. Karena apa? Ya, pasti, ya, untuk menjalani kehidupan di dunia, ya, di dunia nyata, ini pasti Nabi Isa itu akan menyuguhkan, ya, kalimat-kalimat yang sangat bijaksana sekali. Kalimat-kalimat yang benar-benar turun dari Tuhan, gitu. Nah, sedangkan kalimat-kalimat yang benar-benar turun dari Tuhan, ya, itu kan mengenyampingkan ego, mengutamakan pencipta dirinya, mengutamakan Tuhan, gitu. Nah, itu artinya banyak yang memuja dan juga banyak yang menyalahkan. Yang memujanya itu mampu mengikuti pemikirannya, yang menyalahkan yang tidak mampu mengikuti pemikirannya, gitu. Nah, terus setelah itu kamu disuruh makan. Iya. Di situ ada air madu dan air putih. Terus disuruh makannya ada apa, Gus, di situ, Gus? Ada madu, ada air putih. Nah, madu dan air putih, ya. Ya, madu dengan air putih tuh, ya, kita urai aja lah. Maksudnya madu itu, Gus, apa? Yang manis-manis. Artinya manis-manis tuh berbicaranya santun, ngomongnya nggak nyakitin orang lain, wajahnya selalu bersinar, lakunya cantik, indah, gitu kan. Madu kan gitu perlambangannya, ya. Terus airnya air putih. Nah, air putihnya itu, Gus, lambang di kehidupannya, ya. Orang itu, Gus, air itu, Gus, di mana dia berjalan, ya, pasti dia akan menuju tempat yang lebih rendah. Iya kan? Akan menuju tempat yang lebih rendah. Dan setiap tanah yang gersang yang dilewati oleh air, kira-kira subur nggak? Subur. Tuh, ya, airnya nih, Gus. Ya, artinya itu makanan dan minumannya tuh itu, gitu maksudnya. Minumannya seperti tadi, ngalir, merendah, setiap yang dilewati itu mendapatkan kesuburan, ya. Nah, terus setiap air yang berjalan kemanapun itu, Gus, ya, ketika ada yang menghalangi, seperti dihalangi batu besar, gitu kan,
ya air ini tidak langsung menyalahkan, Gus. Artinya ya. iya, enggak langsung ngomong air ini, "Batu, kamu ngalangin saya." Enggak. Dia terus nyari jalan, nyari celah-celah. Nah, setelah celah-celahnya dicari, ngalir, terlewati enggak? Iya. Nah, seperti itu. Artinya ya, air tadi kita berjalan menjalani kehidupan ini. Ada apa saja di jalan, kita tidak usah menyalahkan apapun. Karena kita ini hidup terus berjalan menuju Tuhan kita. Seperti air juga ya, di mana air itu diturunkan, Gus, di mana saja air itu diturunkan ya. Mau umpamanya di pegunungan, mau di tempat yang lebih rendah, di mana saja air itu diturunkan, pasti ya air itu akan mencari parit-parit kecil, kali-kali kecil. Dari kali-kali kecil dia berjalan ke sungai, ya, ke sungai yang besar. Terus dari sungai kemana dia berjalannya? Laut. Menuju muara, gitu. Artinya laut ini adalah muara kehidupan. Artinya Tuhan ini adalah tujuan kita. Nah, untuk sampai ke muara, ya, untuk sampai ke muara air ini, ya, jalur mana yang lebih cepat untuk sampai ke muara? Itu jalur tengah, Gus. Kalau jalur tengah itu dorongannya kenceng. Atas bawah itu lamban, Gus. Iya. Nah, artinya kita juga ketika kita mau menuju muara, mau menuju ilahi, ya, artinya tetap dalam keseimbangan, tengah-tengah gitu, dalam keseimbangan. Nah, itu yang jalur yang cepat untuk menuju muara. Ya. Jadi minuman antara air dan madu, ya, dah diurai saja sebagai realita kehidupan. Artinya seperti air menejukkan gitu kan, seperti madu juga bisa untuk obat ini. Artinya orang yang sudah seperti madu itu, Gus, artinya bisa untuk mengobati hati siapapun. Hati-hati yang gersang, tandus menjadi subur, ya kan? Hati-hati yang gelap menjadi bercahaya, orang yang bodoh bisa menjadi pintar, kan gitu. Artinya punya madu, kita punya obat. Artinya setiap umpamanya ada orang yang datang, dia mengeluhkan tentang kehidupan, ya, kehidupan seperti ini. Nah, nanti oleh orang soleh ini didengarkan dulu, coba apa yang dibicarakan tentang kehidupannya. Saya seperti ini, semua udah dengerin aja. Udah selesai, baru diberikan solusi, cara penyelesaiannya. Nah, ketika solusi dari orang soleh ini, penyelesaian dari orang soleh ini, Gus, ya, kan kalau orang-orang soleh itu, Gus, ucapan-ucapannya itu pasti rapi. Iya, karena apa? Hatinya jernih, pikirannya juga jernih, pasti akan mengeluarkan aja kalimat-kalimatnya juga yang disuguhkannya akan mudah dipahami. Dan oh iya, setelah action, implementasi, ya, baru dia merasakan, oh iya, gitu, Gus. Ya, untuk pertemuan kali yang terakhir, yang apanya? Makan dan minumlah apa yang ada, dan jangan makan dan minum yang tidak pernah ada. Makan dan minumlah apa yang ada, dan jangan makan dan minum yang tidak pernah ada. Ya, artinya begini, Gus, di situ tuh kan, di situ kok kamu sedang disuguhkan, ya, oleh Nabi Isa waktu itu antara air dan madu, ya. Udah kamu fokus ke air dan madu itu aja gitu. Jangan setelah ada air, ada madu, kamu pengen ada roti, gitu maksudnya mah, Gus. Iya, artinya mah dinikmati gitu. Iya, jadi umpama gini, Gus, umpama ya, kita makan nih, udah ada sayur asem, udah ada umpamanya ikan asin, udah ada sambal, ya, udah ada kan, udah enak kan, nikmat kan. Kita masih mikir ini kalau ada sate nih enak gitu.
Artinya yang tidak ada itu ya sudah, abaikan saja. Kamu nikmati apa yang ada saja. Kamu sedang disuguhkan air, ya sudah kamu minum untuk pelepas dahaga kamu. Nah, ada madu ya kamu minum juga, makan juga umpamanya untuk energi kamu gitu maksudnya mah. Iya. Udah untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.